Sama satu lagi ya, ini Mamski yang aku hormatin, yang aku jadi sering nonton gitu kan, seru aja pembahasannya ya. Bunda Emma Waroka yang terhormat, apa salah aku sampai di blok? Aku nanya, kenapa Mamski ngeblok aku? Kita nggak pernah kenal, aku nggak pernah ada namanya bikin huru hara di live ya Mamski, aku diem-diem aja. Iya, aku diblok sama Emma Waroka. Kenapa? Berarti selama ini Mamski tahu aku dong ya. Kenapa nggak kenalan aja sih? Gitu loh, DM gitu bilang salam kenal, selamat kenal Dokcin gitu kan lebih elok ya. Lebih berkelas gitu loh. Kenapa aku sampai di blok? Ngomong dong, kalau memang misalnya nggak suka akan suatu hal atau merasa nggak terima atau apa ya apa yang jelas, jangan blok orang gua nggak ada ngomong apa-apa, ya kan? Ya nggak tahu, ya kalian tanyalah kalau dia live, tanya kenapa? Ya masa gini, Mbak atau Mas Good, kalau dia takut sama list yang Dokcin rilis, itu kan hanya sebagian kecil. Tapi dia namanya ngomong kalau di live udah kayak serasa paling kayak Wonder Woman gitu. Nggak takut sampai ditulah, ditangkep Polela juga sampai nggak takut. Menghina buzzer. Sampai berani ngelaporin buzzer yang komen negatif. Sampai berani juga diserang sama apa namanya, seseorang yang bener dia kontrain gitu, bukan pro gitu. Dibanding apa yang dia bener hadapin, Dokcin ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Aku mah hanya sekecilnya gitu, apalagi namanya Emma Waroka kan siapa sih nggak tahu, ya kan? Ya kan? Ya aku search namanya nggak ada. Aku ada buktinya di sini semua. Kalau misalnya minta di aku liatin. Sementara aku buka pakai akun yang satu lagi, akun kecil bisa. Berarti di belakang berarti dia panik dong. Maksudnya di belakang berarti dia kenapa nggak nanya langsung ke aku? Komunikasi Bunda Tessa Mariska aja inboxan sama aku biasa-biasa aja. Ya. Bunda Tessa Mariska itu komunikasinya tuh sangat humble. Ya. Sangat benar-benar bercanda sama Dokcin, ngobrol terus, tidak mengenal siapa Dokcin, dia tahu apa enggaknya, membalas semua komen, DM, ramah kok. Yang aku pikir, maaf ya, aku sempat berasumsi kalau Bunda Tessa lebih ketus dibanding Mamski. Iya kan? Ternyata selama ini salah berarti aku. Mencoba mencoba mempersonakan dirinya bahwa Mamski itu adalah kayak Dewi Penyelamat. Salah berarti aku mikir selama ini. Bunda Tessa Mariska itu ternyata baik banget orang yang ngebales, ngefollow Dokcin juga. Di sosial media mana aku DM dia balas dengan Saraheo, makasih sayangku, cintaku, gitu. Padahal mungkin Bunda Tessa nggak kenal aku. Coba, ya kan? Masa cuma hal karena nama doang yang belum terverifikasi langsung aku di blok? Kenapa? Ya kan? Ya kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang salah, ya aku minta maaf. Tapi aku juga nggak tahu, aku kan belum pernah ngobrol masalahnya. Ya kan? Enggak, Dokcin mah nggak mau. Dokcin mah cuma nanya aja. Aku nggak ada sesuatu hal apa. Dokcin juga kan udah klarifikasi bahwa list itu adalah yang Dokcin dapatkan dari, Dokcin nggak mau nuduh ya. List ini yang dibuat itu waktunya bersamaan dengan Miss S ke kantor aparat kepolisian, keluar sampai dia ngomong ke pers, ya kan? Terus list itu keluar di Facebook. Makanya kalian main Facebook deh. Itu lebih gila lagi loh. Di Facebook itu jiwa-jiwa amarah
pendukung kedua belah pihak itu benar-benar gila banget loh. Dokcin sampai kan, hah? Itu petisi lahirnya di mana? Bukan di TikTok, bukan di Igoy, lahirnya di Facebook dan lebih gila lagi. Kalian makanya Facebook itu install deh. Di Facebook lebih gila, tapi katanya yang dilapor di TikTok, Dok. Sosial media. Ya. Di Facebook lebih gila. Dokcin juga dapetin list itu semua dari orang-orang yang masanya banyak banget. Dokcin ada capturean buktinya. Kalau kalian mau tahu Dokcin dari siapa, akunnya Dokcin ada. Beberapa akunnya ada, komennya ada, postingannya juga sampai sekarang masih ada itu Dokcin. Cuma yang aku nggak habis pikir, kok kayaknya taruhlah kalau misalnya Dokcin bersuara untuk RO misalnya, ya kenapa aku harus di ini? Kenapa baru list yang Dokcin cuma ala-ala, bukan ala-ala sih, Dokcin yang diduga gitu ya, yang memang ini adalah yang disuspiciouskan gitu kan, dicurigai. Kenapa harus sampai setakutnya begitu? Emangnya Dokcin siapa? Pakai Dokcin dibilang, tadi sempat ada dibilang mata-mata siapa? Mata gue cuma ada 2. Mata aku di belakang juga ada. Belakang, kiri, kanan juga ada. Facebook 80% gak jelas. Ya banyaknya karena kan mereka ngejarnya FB Pro gajian bulanan yang kayak gitu-gitu. Jadi apa aja yang penting keluarin aja tuh berita, ya kan. Kadang kalau cuma secuil aja yang penting namanya masyarakat ibu-ibu Facebook kan pada wah gitu kan. Wah gitu. Cuma yang Dokcin kaget udah sampai ke level petisi loh. Untung nggak masuk ke TikTok, nggak masuk ke Igoy. Gila. Sebegitunya banget. Justru yang harus diperhatiin itu ya, kalau mau ada warning akun itu di di Facebook itu lebih banyak lagi, bahkan sampai puluhan ratusan ribu yang jumlah akunnya orangnya banyak banget, yang tiap video mereka posting menghasilkan uang juga mereka dari ikut-ikutan, dan itu penontonnya komennya gitu. Jadi kalian itu kacamatanya jangan hanya di TikTok. Kalau mau tahu tuh kalau kayak begini tuh, justru yang buka suara itu tuh di Facebook. Kalian perlu namanya teman-teman yang terlepas mendukung RO atau S ya, kalian pelajari deh di situ. Mereka lebih tahu dulu, semuanya mereka lebih tahu, lebih kritis, lebih kebuka, lebih gila. Kalau teman-teman di TikTok itu sebenarnya hanya info buangan yang dari Facebook yang mereka kemas lagi gitu loh, ngerti kan? Gitu. FB orang-orang malas dokter, aku udah tobat. Itu pesulap merah tuh ngapain sih? Parah deh. Tahu nggak berita terbarunya sekarang yang masuk Gunung Kawi ya? Udah nggak boleh lagi konten kreator. Nah, konten kreator udah nggak dibolehin lagi ke Gunung Kawi karena udah terlalu lebay yang datang ke sananya. Jadi nggak ngehormatin apa namanya tempat sakral gitu loh. Backpacker, kalian tahu yang video sempat didatangkan itu yang viral ya, ART sama Aspri lah, taruhlah seperti begitu. Yang akun backpacker dia nggak boleh masuk kan ke Gunung Kawi. Gua curiga nih backpacker ini sebenarnya apakah dia pembenci es apa bagaimana? Coba kalian tanya dong sama yang backpacker itu, kenapa sih kayaknya menggebu-gebu banget sama es dan Gunung Kawi? Ngapain? Backpacker, hei aku backpacker. Apa yang lu mau coba ini? Nah itu es, kalau mau ngelaporin akun backpacker tuh, yang jelas-jelas banget, yang udah bener-bener gila itu. Ya kan? Hachiro, ART sama Aspri kataku dipanggil aja, netizen kan share kontennya dari siapa mereka gitu.
Iya, tapi mungkin ya Mas Jibril ngambil momentum ya sampai akhirnya sebelum si backpacker ini mau bikin konten di sana untuk mencari sumber, nggak tahu bikin, bukan nyari konten ya, meminta izin kayaknya untuk mengundang podcast atau interview sebelum nanti ke ruang podcastnya gitu, ntar di kotanya itu ditolak kan, nggak bisa masuk, nggak bisa karena udah dilarang, apalagi semenjak si Pusulat Merah, apalagi lah semua buku-buku, foto-foto, ya Allah, Gen Z mah usah ikut-ikutan lah. Backpacker, Pusulat Merah, udah deh, lu mah ngaco, respect ya, oke cosplay lu jadi indigo jadi dukun. Respect itu kan udah kebudayaan lama. Lu jangan nanti kalau orang-orang yang masuk ke TV nama-namanya, foto-fotonya pada marah sama lu. Coba beneran lu diginiin ntar. Ya kan? Iya kan? Tenang aja, semua yang menggiring fitnah ke dia sedang dikaji sama lawyer nanti. Kok sekarang beda dok drama ini? Ya kalian mau akunya kayak gimana? Kalian Dokcin kasih info barusan walaupun bukan drama tapi info yang otentik ya, petisi ya kan? Itu yang kalian para pendukungnya Dokcin kasih info. Kalau kalian gak percaya tinggal ke Facebook aja, lihat sendiri, ada kok. Bahkan ada yang udah jawab kebenarannya. Fungsinya buat apa gue nggak ngerti, nggak akan nembus. Kalau petisi itu kalau mau benar-benar meng-cancel orang, jangan cuma 5.000, 500.000 sampai 1 juta petisi. Nah itu baru nanti di delete ntar, akan dipertimbangkan. Tapi kan itu kan cancel culture gini, sosial media ya, sosial media itu haknya siapa aja. Kamu meng-cancel culture di sosial media, nggak akan ke-cancel itu orang. Kalau kamu meng-cancel dia dari dunia TV, ya, kalau meng-cancel si public figure ini dari TV, mungkin ada pemboikotan yang bisa nyambung, ya kan? Tapi kalau petisi hanya di sosial media, nggak akan bisa. Ya nggak akan bisa, kecuali kalau kasusnya adalah kasus kriminal, kasus kejahatan, kasus yang bikin malu Indonesia dari segi namanya SDM ya, merupakan sebuah kekejaman SDM atau koruptor, ya kan? Itu petisi itu akan menjadi sebuah pertimbangan dari peradilan itu tersebut. Tapi kalau teman-teman dari pihak RO membuat petisi ini, ya tolong RO udah tenang, jangan dibuat-buat macem-macem yang aneh-aneh. Bener gak? Jangan dibuat dagang lagi. Jangan buat yang aneh-aneh gitu. Ya petisi-petisi ini kesannya nanti jadi yang buat petisi ya laporin ntar loh. Backpacker lagi live tuh dok, gabung aja kalau masih kepo. Enggak, maksudnya Dokci mengkritisi backpacker ini kok sampai runutannya itu memang lagi viral. Tapi kan kalau dia nggak mau kena masalah, ya harusnya masih banyak ya. Apalagi kayak ini kesannya kayak ganjal. Dia cerita mistis kenapa baru angkat kawinnya sekarang. Gitu loh. Dan apa tujuannya? Apakah mau ketemu sama Kuncen yang mulutnya nggak secara langsung ngomongin lagi viral? Benar nggak? Semuanya itu ada kesinambungan kalau menurut Dokcin. Benar banget dok, mungkin dia untuk sementara waktu terboikot sama yang mau kerjasama dengan si S. RO juga bilang nggak kenal Fitri. Aku nggak tahu ya, masa nggak mungkin juga iya saya bilang kenal ya, mungkin gini, ini konspirasi dia tahu tapi nggak mau membuat masalahnya tambah keruh.
Jadi bilang aja begitu. Kan dia kan pas ngomong gitu noleh kepalanya, ya kan? Karena nggak mau jadi memvalidasi, nggak mau dibesar-besarkan, nggak mau namanya menambah, karena ini percikannya ini begitu hebat banget. Itu nama samaran, mungkin nama samaran kali ya. Siapa tahu dong Fitri itu nama. Aku juga namanya Dokter Cinta, nama aslinya bukan Dokter Cinta, namanya Dokter Love. Udah ya, itu aja Dok Cin ngebahasnya. Ada yang mau nanya masalah dunia cinta nggak? Puyeng kepala aku. Puyeng kepala aku. Kalian mau nanya apa lagi ke Dok Cin? Excuse me, you wanna ice coffee latte as well? Waalaikumsalam. Hai Hanifah. Sapa dong. Halo Jawa Barat. Dok, kopi sama cemilannya mana dok? Tumben meja kosong. Ini di coklatnya udah habis sebelum live. Dokter Cinta nama aslinya Tatang. Tatang. Katanya masih nanya aja. Dok, minta Nescafe lah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dok Cin. Waalaikumsalam. Ya Allah sampai batuk. Lagi apa dok? Lagi ngupil. You want with I don't know, maybe ya boleh lah. Bentar guys, Dogi Dok Cin ribut. Kenapa list tidak dipantau? Logikanya gini. Ya, list yang sebenarnya. Ya sekarang kalau misalnya list di rilis yang resminya, otomatis berhenti, nggak rame dong. Ya kan? Makanya jangan dikira list yang nggak muncul bukan berarti tidak berjalan. Kumpulin dulu semuanya nanti. Ya kan, baru jebret gitu kan. Surat keluar gitu. Ya kan, jadi hati-hati untuk para konten kreator, terus juga yang sering live, hati-hati apa yang dibicarakan karena semua ornamen dikumpulkan. Kasih itu anak kampung bentar. Gagok-gagok siapa lagi? Siapa sih itu yang ganggu-ganggu? Anak kampung mana sih, aneh? Ya kan? Kalian ada yang masih main Facebook gak? Kalian masih main Facebook gak? Dok Ci mau nanya. Kalian memang nggak tahu tentang petisinya Miss S? Ada petisi 5.000. Petisi 5.000 voter untuk ngedecline S dari dunia sosial media, dari dunia entertain. Itu siapa sih yang buat? Jahat bener ya. Astaga. Dan sekarang cuma tinggal dikit lagi udah 4.000 berapa. Jadi kan nanti kalau petisi itu dilayangkan ya ke ke organisasi atau yang bersangkutan ya, entah mau dibuktikan ke siapa, nanti itu bisa jadi pertimbangan. Tapi ingat, petisi itu bisa didengarkan, bisa juga enggak. Ya ini di Facebook ini lagi gencar banget ini dari gua nggak tahu siapa ya, Dok Cin nggak tahu siapa yang buat, tapi petisi untuk meng-cancel Miss S itu lagi gencar banget tuh. Dok Cin juga ngelihat ada di di beranda Dok Cin banyak banget. Siapa yang buat itu? 5.000 petisi harus diisi. Siapa aja yang lewat ngelihat. Sekarang udah nyampe 97%. Paling hari ini juga penuh, paling 5.000 voters. Ya tapi ingat, petisi itu tidak selalu efektif ya. Ini mah hanya yang mungkin benci ya, yang benci banget sampai petisi untuk meng-cancel culture sepak terjang S di sosial media. Kalau udah kayak gitu menurut aku mah kayaknya kejam bener. Berlebihan, nggak salah pakai petisi-petisi begitu. Biar aja. Ini Dok Cin berusaha untuk diplomatis ya. Dia belajar aja dari
perkara ini aja gitu loh. Masa petisi banget, 5.000 voters bisa dijadiin tumbal nggak dok, coy? Jadi petisinya itu Dokci juga baru tahu, kaget baru 2 hari ini. Kalian kalau ini takutnya nanti Dokci digiring lagi ya. Takutnya Dokci nanti di kalimatnya dibolak-balik. Buktinya semua ada di FB. Kalian lihat sendiri, petisi S keluar tuh semua banyak dari berbagai konten kreator ngeposting tuh. Kalian ada yang udah lihat belum? Sekarang Dokci nanya bagi teman-teman yang di mengikuti ini, ada yang lihat nggak petisi Bella S udah 5.000 udah tutup? Hah? Udah? Kok udah? Oh udah. Ingat ya, petisi ini tidak selalu efektif ya. Kecuali kalau yang orang buat ini memang dia melaporkannya. Gue bingung ya, kalau petisi ini kan harus dibawa ke ranah hukum. Jadi aku rasa nggak tahu ini suara masyarakat terhadap pengcancelan culture. Sebenarnya pengcancelan culture ya teman-teman, aku dengerin tidak perlu pakai petisi. Kalian sendiri aja. Asal jangan tengil. Kalau masih tengil-tengil mah orang-orang yang kalian petisikan ya masih bakal selalu punya kesempatan, selalu akan balik lagi, gitu loh. Jadi menurut aku petisi-petisi mengcancel sepak terjang S itu menurut aku sesuatu hal yang berlebihan, lah begitu. Ya menurut aku jangan. Ini kan tanggal 10 apa 11-an kan mau ada sidang perdana ya. Pokoknya tanggal 10-an 11 sampai 15 di antara tanggal itu ada sidang perdana untuk perebutan hak asuh anak ya. Betul? Betul tidak? Bagi kalian yang mengikuti case bagaimana? Ya kan? Tanggal 15. Oh. Kalian ini ya, jangan bikin ricu dulu. Kita hargai dulu proses. Tanggal 4 dia ya.